Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan mengulas tentang berita update perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Nah, jadi dalam konten kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Timnas Indonesia U23. Yang mana di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Info Bola yang judulnya adalah Pelatih Sinteyong tambah amunisi. Inilah daftar profil lengkap skuad Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 di Thailand nanti. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Indonesia saat ini sangat sulit memanggil beberapa pemain tentunya. Bahkan ada beberapa pemain yang sudah dicoret oleh pelatih Sinteyong dan digantikan dengan pemain yang baru. Nah, siapakah 23 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil oleh pelatih Sinteyong? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja reaksi videonya. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Coach Sinteyong sampai saat ini masih belum juga mendapatkan skuad yang dirinya inginkan untuk dapat mengarungi Piala AFF U23. Bahkan saat ini terdapat 2 pemain tambahan yang gagal bergabung bersama Timnas Indonesia. Siapa pemain tersebut ialah Adi Satrio dan juga Alfeandra Dewangga. Keduanya tidak dapat dilepas oleh PSIS Semarang dengan alasan sakit dan juga cedera. Akan tetapi Sinteyong sudah menyiapkan 2 opsi tambahan pemain seperti nama Nuri Agus asal FC Bekasi City serta Muhammad Kanu dari Persis Solo. Sudah tentu kedua pemain tambahan tersebut diharapkan dapat tampil sesuai dengan ekspektasi dan juga membantu Timnas Indonesia untuk bisa berbicara banyak dalam ajang ini. Berikut ini merupakan daftar pemain Timnas Indonesia U23 yang mendapatkan panggilan dalam ajang Piala AFF 2023. Di posisi kiper yang pertama terdapat Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, penjaga gawang utama berposisi sebagai penjaga gawang, berusia 21 tahun. Dengan nilai harga pasar 3,48 miliar rupiah. Yang kedua terdapat Dava Fasya dari Borneo, berposisi sebagai penjaga Timnas gawang, Indonesia U20 nih ya, 19 yang kemarin tahun, ikut Piala AFC dengan nilai harga pasar 434 juta rupiah. Dan yang ketiga ada Nuri Agus dari FC Bekasi City, penjaga gawang, berposisi sebagai penjaga gawang, berusia 22 tahun. Dengan nilai harga pasar 434 juta rupiah. Selanjutnya pada posisi pemain belakang, yang pertama terdapat Bagas Kava dari Barito Putra, berposisi sebagai bek kanan, berusia 21 tahun, dengan nilai harga pasar 3,91 miliar rupiah. Yang kedua terdapat Kadek Arel dari Bali United, berposisi sebagai bek tengah, berusia 18 tahun. Dengan nilai harga pasar 434 juta rupiah. Yang ketiga terdapat Komang Teguh dari Borneo FC, berposisi sebagai gelandang bertahan, berusia 21 tahun, dengan nilai harga pasar 1,74 miliar rupiah. Yang keempat terdapat Zaki Ashraf dari PSM Makassar, berposisi sebagai bek kanan, berusia 20 tahun. Dengan nilai harga pasar 2,17 miliar rupiah. Yang kelima terdapat Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, berposisi sebagai bek tengah, berusia 20 tahun, dengan nilai harga pasar 3,04 miliar rupiah. Yang keenam terdapat Rizky Ridho dari Persija Jakarta, berposisi sebagai bek tengah, berusia 21 tahun, dengan nilai harga pasar 5,65 miliar rupiah. Rizky Ridho ya. Yang ketujuh terdapat Frankie Misa dari Persikabo Bogor, berposisi sebagai bek kiri, berusia 19 tahun, dengan nilai harga pasar 1,74 miliar rupiah. Yang kedelapan terdapat Muhammad Kanu dari Persis Solo, berposisi sebagai pemain yang baru tengah, dipanggil tentunya oleh pelatih Sinteyong, tahun, menggantikan Alfeandra Dewangga yang mengalami cedera. Dan yang kesembilan terdapat Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC, berposisi sebagai bek kanan, berusia 21 tahun, dengan nilai harga pasar 3,48 miliar rupiah. Selanjutnya untuk posisi pemain tengah, yang pertama terdapat Arkan Fikri dari Arma FC, berposisi sebagai gelandang serang, berusia 18 tahun, dengan nilai harga pasar 2,61 miliar rupiah.
Yang kedua terdapat Kelis Royer dari Persik Kediri, berposisi sebagai gelandang serang, berusia 20 tahun, dengan nilai harga pasar 1,74 miliar rupiah. Yang ketiga terdapat Beckham Putra dari Persib Bandung, berposisi sebagai gelandang penyerang, berusia 21 tahun, dengan nilai harga pasar 4,35 miliar rupiah. Yang keempat terdapat Robi Darwis dari Persib Bandung, berposisi sebagai gelandang bertahan, berusia 20 tahun, dengan nilai harga pasar 1,74 miliar rupiah. Dan yang kelima terdapat Rifki Dwi dari Persita Tangerang, berposisi sebagai gelandang bertahan, berusia 21 tahun, dengan nilai harga pasar 1,30 miliar rupiah. Selanjutnya di posisi pemain sayap, yang pertama ada Esal Sahrul dari Persita Tangerang, berposisi sebagai sayap kiri, berusia 21 tahun, dengan nilai harga pasar 173 juta rupiah. Yang ketiga terdapat Salim Akbar dari Madura United. Salim Akbar, berposisi sebagai sayap kiri, dari Madura United, berusia 20 tahun. Muka-muka baru ya di nilai timnas harga Indonesia. pasar 434 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir pada posisi striker, yang pertama ada Muhammad Ragil dari Bayangkara FC. Muhammad Ragil, berposisi sebagai striker depan tengah, berusia 18 tahun, dan belum memiliki nilai harga pasar. Pemain muda tentu. Yang kedua terdapat Irfan Jauhari dari Persis Solo, berposisi sebagai striker depan tengah, berusia 22 tahun, dengan nilai harga pasar 3,91 miliar rupiah. Yang ketiga terdapat Abdul Rahman dari Rans Nusantara FC, berposisi sebagai pemain depan tengah, berusia 21 tahun, dan belum memiliki nilai harga pasar. Dan yang terakhir terdapat Ramadan ini Sananta, pemain yang sangat ditunggu-tunggu tentunya, berposisi sebagai striker ya, depan tengah, Ramadan Sananta, berusia 20 tahun, dengan nilai performanya harga yang sedang menanjak untuk tim Persis Solo. Itulah tadi. Nah, oke teman-teman, itulah daftar 23 pemain timnas Indonesia U23 tentunya yang akan dibawa pelatih Sinteyong menuju Piala AFF U23 di Thailand. Nah, kalau kita lihat ada beberapa tentunya muka baru yang dipanggil pelatih Sinteyong memperkuat timnas Indonesia U23. Nah, karena kita ketahui beberapa nama tentunya masih ditahan oleh pelatih dari klub Liga 1. Ini yang membuat pelatih Sinteyong harus mencari beberapa nama baru untuk bisa bergabung ke skuad timnas Indonesia U23. Nah, buat teman-teman yang mempunyai saran atau masukan tentang perkembangan timnas Indonesia U23 bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.